Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Bapak harap anak-anak di rumah tetap jaga kesehatannya. Apalagi di masa pandemi sekarang, kita semua harus tetap jaga kesehatan ya. Kemudian tidak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dalam menghadapi virus corona seperti sekarang. Dan jangan lupa juga kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi bertemu di pembelajaran online kita dengan video pembelajaran online yang Bapak buat, dan nanti anak-anakku akan lihat, dan mungkin anak-anakku sementara menonton pada saat ini ya. Saya harap anak-anakku menyimak dengan baik apa yang Bapak sampaikan hari ini ya. Alhamdulillah, pada mata pelajaran Quran hadis kali ini, pada minggu ini kita akan membahas mengenai Quran surah Al-Haq ya. Mungkin banyak anak-anakku yang sudah hafal Quran surah Al-Haq ya, tapi kita harus tahu dulu kenapa sih yang namanya Quran surah Al-Haq. Mungkin anak-anakku ya, coba pikir kenapa namanya Quran surah Al-Haq. Al-Haq artinya gejolak api. Quran surah Al-Haq merupakan ayat surah yang turun ke 111 ya dalam Al-Quran, dan surah ini terdiri dari 5 ayat dan termasuk golongan Makkiyah. Kenapa termasuk golongan Makkiyah? Mungkin anak-anakku sudah tahu ya, seperti pembelajaran kita sebelumnya, bahwa Quran yang tergolong surah Makkiyah maka Quran yang diturunkan di kota, ya betul, di kota Mekah. Oke. Kemudian apa inti dari isi yang disampaikan Quran surah Al-Haq ini? Isinya merupakan bagaimana nasib seorang pamannya siapa? Pamannya Rasulullah SAW beserta istrinya yang diancam siksa neraka ya. Kenapa? Karena mereka selalu berbuat jahat, mereka selalu berbuat zolim kepada Rasulullah yang merupakan keponakannya sendiri ya. Untuk selanjutnya, silakan anak-anakku semua dengar, Bapak akan membacakan ulang ya. Mungkin membacakan ulang, kita merujaah ulang Quran surah Al-Haq ini agar bacaan anak-anakku bisa lebih baik lagi ya. Mungkin Bapak akan bacakan, silakan didengar baik-baik, dan mungkin anak-anakku bisa ikuti. Kita akan mengulangnya dengan bacaan yang baik dan benar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya, kenapa watab? Karena di akhir kalimat ada huruf qalqalah, di mana qalqalah artinya memantul. Jadi watab, bukan watab ya. Kemudian ayat kedua, ma'akna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, lagi-lagi huruf qalqalah memantul ya. Kasab. Kenapa harus jelas? Karena ini qalqalah kubra, qalqalah besar ya, karena di akhir kalimat, jadi kasab. Kemudian yang di tengah kalimat tadi ma'akna, bukan ma'agna. Itu salah karena goin merupakan bukan huruf qalqalah, jadi cara membacanya tidak memantul, jadi ma'akna ya. Kemudian ayat ketiga, sayasla narang zata lahab ya. Lahab ya, ha besar ya, bukan lahab, tapi lahab ya, lahab. Kemudian ayat keempat, wa imra'atuhu hammalatal hatab ya, hatab ya. Kemudian ayat terakhir, fi jidha hablum mim masad ya. Itulah tadi
Jadi mungkin kita bisa baca ulang secara berkelanjutan ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum min masad. Ya, itulah tadi. Ingat ya, karena begitu uniknya Quran surah Al-Alaq ini, dimana setiap akhir ayatnya dengan huruf qalqalah. Jadi cara bacanya hatab, kasab ya, bukan hatab, bukan kasab. Itu salah ya, karena kita harus tahu kalau huruf qalqalah itu cara membacanya adalah memantul ya. Mungkin ada nanti dibahas pada pertemuan berikutnya atau materi berikutnya mengenai hukum tajwid qalqalah ya. Kemudian kita setelah membacanya, kita juga harus tahu artinya. Nah, jangan sampai kita membaca Al-Quran saja kita tidak tahu artinya ya kan, bagaimana? Nah, betul kan? Nah, kita mulai dari ayat pertama. Tabbat yada abi lahabi wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab dengan benar-benar binasa. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ya kepada kita semua umat manusia bahwa digambarkan bahwa celakalah, binasalah kedua tangan dari Abu Lahab yang selalu berbuat jahat kepada Rasulullah SAW. Kemudian ayat kedua, ma'agna anhu maluhu wa ma kasab, tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Nah, kemudian pada ayat kedua di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali, menggambarkan bahwa ketika kita selalu berbuat maksiat ya anak-anakku semua, ini bukan merupakan perilaku yang patut ditiru ya. Jadi saya harap anak-anakku semua tidak ada yang bersifat seperti Abu Jahal ya, Bapak minta maaf, Abu Lahab ya. Tidak ada yang bersifat seperti Abu Lahab, karena Abu Lahab ini merupakan orang yang zalim, dia selalu berbuat jahat ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak berguna hartanya dan apa yang dia sedang usahakan, semua tidak ada gunanya di matanya Allah Subhanahu wa taala, karena Abu Lahab merupakan orang yang zalim. Kemudian ayat ketiga, sayasla naran dzata lahab, artinya kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Disinilah arti dari Quran surah Al-Alaq dapat diketahui, dimana artinya adalah api yang bergejolak api. Di sini Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan Abu Lahab dengan istrinya ke dalam panasnya api neraka ya. Kemudian yang ayat keempat, wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Dalam ayat keempat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita semua anak-anakku bahwa Abu Lahab akan dimasukkan bersama istrinya yang digambarkan sebagai seorang pembawa kayu bakar. Mungkin kita tahu bagaimana kayu bakar kan? Ketika kayu bakar diberikan api, maka apinya akan menyebar luas ke apa-apa yang ada di sekitarnya. Jadi istri Abu Lahab digambarkan sebagai pembawa kayu bakar, yang dimaksudkan dalam hal ini adalah penyebar fitnah. Kemudian ayat terakhir, fi jidiha hablum mim masad, di lehernya ada tali dari sabut yang dibintai. Mereka akan dikalungi ya nanti di akhir kelak di neraka ya. Jadi saya harap anak-anakku semua bisa tahu. Itulah tadi bagaimana cara membaca. Kita harus tetap mengulangi sampai bacaan kita benar.
ya. Setelah bacaan kita benar, baru kita bisa berusaha berniat untuk kita harus menghafal Quran surah Al-Hab, ya. Kemudian kita mengamalkan. Dan kita cuma bisa membaca, setelah kita membaca kita menghafal tapi tidak mengamalkan, itu sama saja ya anak-anak semua. Jadi Bapak harap setelah kita tahu arti dari Quran surah Al-Hab, kita sudah tahu bahwa kita tidak boleh seperti Abu Lahab, ya. Jadi saya tidak mau ada anak muridnya Bapak yang seperti Abu Lahab, ya. Itu merupakan manusia yang tidak perlu kita teladani, ya. Cukup kita teladani Nabiullah Muhammad SAW. Kemudian kita harus tahu apa isi kandungan dari Quran surah Al-Lahab. Nah, yang pertama mungkin anak-anakku bisa catat di buku catatannya. Quran surah Al-Lahab mengandung berita goib, artinya berita yang tidak nyata, bahwa Abu Lahab akan merugi, dia akan binasa dan celaka. Kenapa? Dan itu benar-benar saat ini, bukan istilahnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan secara gaib. Dan hal ini terbukti ketika Abu Lahab wafat, anak-anakku sekalian. Ketika Abu Lahab wafat, dia wafat dengan keadaan yang mengenaskan sekali, di mana dia sakit dan membuat teman-teman jijik melihat jenazah dari Abu Lahab ini. Itulah sungguh azab Allah itu ada dan pedih, ya. Saya harap anak-anak perlu tahu azab itu ada, ya. Kita harus tetap menjadi orang yang baik, oke, anak-anak semua. Kemudian yang kedua, Quran surah Al-Lahab. Bagaimana Quran surah Al-Lahab menghinakan istrinya Abu Lahab, yang suka juga menghina. Dia selalu menghina Rasulullah SAW. Jadi lehernya yang seharusnya dikalungi perhiasan indah, tapi Allah akan menghadiahkannya sebuah kalung atau tali yang berasal dari besi yang ada di neraka, ya. Itu merupakan azab yang sangat pedih. Bagaimana kalung? Jadi teman-temanku yang perempuan ini nanti, yang cewek-cewek, kalau nanti besar sudah punya suami, ya, jangan seperti istrinya Abu Lahab, ya. Suami jahat, dia ikut jahat. Saya tidak mau anak-anakku seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, isi kandungan dari Quran surah Al-Lahab adalah, silakan dicatat anak-anak semua, adalah menceritakan salah satu mukjizat atau bukti kenabian Rasulullah SAW sampai akhir hayatnya, di mana Abu Lahab tidak masuk Islam baik secara lahir maupun batin, maka dia betul-betul menjadi orang yang binasa dan celaka sebagaimana digambarkan dari surat ini, ya. Mungkin itu saja, ya, bagaimana materi kita hari ini. Kita harus bagaimana kita tahu Quran surah Al-Lahab itu adalah Quran surah yang turun ke 111. Ingat, 111 surah yang turun ke 111, ya. Kemudian diturunkan di kota apa? Di kota Mekah. Nah, karena kalau di kota Mekah namanya surah Makkiyah. Jadi kemudian berapa ayat? 5 ayat. Itu yang diingat, ya. Surah ke-111 golongan Makkiyah karena turun di kota Mekah dan terdiri dari 5 ayat, yang artinya Al-Lahab artinya adalah gejolak api. Jadi itu yang perlu diingat anak-anakku sekalian. Jangan lupa tetap mengulangi bacaannya. Walaupun yang sudah hafal tetap diulangi. Karena kalau kita hafal tapi bacaan kita belum benar, itu kan bukan suatu hal yang ganjal, ya. Dimana kita sudah hafal, anak-anakku sekalian banyak yang hafal, ketika ada orang yang di luar coba baca Quran surah Al-Lahab, hafal, tapi dia hafal tapi bacaannya salah. Nah, itu kan bagaimana itu kan suatu hal yang mengganjal, ya, anak-anakku sekalian. Kemudian tadi kita juga sudah belajar arti
ya, dimana artinya setiap arti dari ayat Quran surah Al-Alaq ini mengandung makna. Dan terakhir tadi kita juga, anak-anak juga sudah mencatat isi kandungan dari Quran surah Al-Alaq. Jadi saya harap mungkin itu saja materi Quran surah Al-Alaq pada kesempatan kali ini. Mungkin kita akan bertemu pada minggu depan lagi sesuai jadwal yang diberikan dengan pembelajaran tetap online ya, karena kita masih terbatas oleh keadaan di masa pandemi sekarang. Jadi untuk tugas nanti di rumah, Bapak mau anak-anakku semua mau foto apa-apa saja yang dicatat dari pembelajaran hari ini. Jadi Bapak mau anak-anakku foto ya, baru kirim ke grup yang ada di WhatsApp anak-anakku semua, yang ada Bapak di dalamnya, grup mata pelajaran Quran hadis ya. Jadi untuk itu mungkin itu saja yang mungkin Bapak bisa sampaikan. Sampai ketemu, tetap jaga kesehatan ya, tetap di rumah masing-masing, jangan banyak berkeliaran di luar ya anak-anak. Boleh bermain tapi jangan bermain terlalu jauh. Oke, tetap jaga kesehatan anak-anakku semua. Bapak akhiri, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.